Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan The Story of Yechen bab 4143 ya, sampai bab 4144, yakni 2 bab. Jadi dari tadi Mimin tunggu gak ada update ya. Dimana Yechen kita seperti yang kita tahu ya, Yechen datang ke Kanada untuk menemui Lee Chauvin untuk memastikan keadaan Bibi Lee dan Lee Chauvin. Apakah Yechen tertarik atau sebaliknya Claudia tertarik terhadap Yechen? Karena melihat Yechen itu sekarang sudah beda dari yang dulu ya. Langsung saja ke ceritanya, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mimin ya. Dan jangan lupa subscribe juga channel Mimin yang baru, Bang Mimin Channel, linknya ada di deskripsi ya. Bab 4143. Yechen melihat bahwa Claudia berusia 17 atau 18 tahun. Dan dia tampaknya berdarah campuran timur dan barat. Dengan mata biru, bulu mata yang panjang, jembatan hidung yang tinggi, dan rambut hitam coklat di kepala, fitur wajahnya terlihat hampir sempurna. Namun, meskipun fitur wajahnya sangatlah cantik, yang bentuk wajahnya yang sempurna hanya pipi dan kanan hingga leher yang memiliki bekas luka bakar. Bekas luka itu sangatlah jelas, dan seluruh kulit telah benar-benar terpelintir menjadi bola, mengejutkan dan bahkan agak menakutkan. Claudia juga dengan sengaja berbalik ke samping, berusaha untuk tidak membiarkan Yechen melihat bekas luka di sisi kanannya, dan bahkan tanpa sadar menarik kerahnya, berusaha untuk menutupi sebanyak mungkin luka tersebut. Yechen memandang Claudia dan berkata dengan sopannya, "Halo Claudia, bahasa Mandarinmu sangatlah bagus." Claudia sedikit mengangguk dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Tuan Ye, atas pujianmu." Lee Chauvin di samping memperkenalkan, "Saudara Ye, ini Claudia di Dinosio, karyawan kedua di toko kami. Ibu Claudia adalah orang Cina, ayahnya orang Italia. Setengah dari dia berdarah Cina dan dia telah belajar bahasa Cina dari dirinya. Ibu, dia masih kecil, jadi dia sangatlah fasih dalam berbahasa Cina dan hampir tidak ada yang bedanya dengan kita." Begitu. Yechen mengangguk dan berpikir dalam hatinya, Claudia kepada Lee Chauvin sedikit gugup saat ini. "Saudara Lee, roti yang hilang, saya akan pergi ke gudang untuk mengambilnya." Lee Chauvin mengangguk cepat dan berkata, "Oke, kamu pergi." Claudia berbalik dan memasuki gudang bagian dalam, dan Lee Chauvin merendahkan suaranya di telinga Yechen dan berkata, Kakak Ye, Claudia relatif tertutup dan ada kebakaran di rumahnya sebelumnya. Orang tua dan kedua adiknya adalah meninggal sebab terbakar sampai mati dalam api itu. Dan wajahnya serta lehernya juga terbakar parah, Kakak. Jadi dia selalu sedikit tidak percaya diri, tetapi dia masih sangat baik dan baik hati dan sangatlah pekerja keras." Di dalam bisikan Lee Chauvin dekat telinga Yechen. Yechen mengangguk dan tidak bisa menahan nafas. Sepertinya gadis ini memiliki kehidupan yang sangatlah menyedihkan. "Iya," Lee Chauvin menjawab dan menghela nafas pelan dan berkata, "Dia adalah salah satu yang tersisa di keluarga sekarang, dan teman-teman sekolahnya sering menggertaknya, jadi dia putus sekolah. Dia tidak memiliki sumber mata pencarian dan tidak ada tempat untuk hidup, datang ke toko untuk bekerja." Yechen bertanya dengan rasa ingin tahunya, "Apakah kamu merekrutnya?" "Ini Bibi Lee yang merekrut," Lee Chauvin berkata ketika ibunya masih hidup. "Dia kadang-kadang terlalu sibuk, jadi dia mengirim adik laki-lakinya ke taman kanak-kanak dan berteman dengan Bibi Lee. Ketika dia datang dan pergi, dan ibunya datang dari Jinling di tahun-tahun awal, orang yang keluar adalah orang yang sungguh-sungguh. Jadi Bibi Lee dan dia bisa mengobrol dengan sangatlah baik. Tapi aku tidak menyangka sesuatu yang tidak terduga akan terjadi secara tiba-tiba." Setelah mengatakan itu, Lee Chauvin berkata lagi, "Setelah kecelakaan di rumah Claudia, dia menghilang selama hampir setengah bulan, dan Bibi Lee masih mencarinya setelah dia kembali. Bibi Lee meninggalkan di rumahnya. Selama itu Claudia tidak berani keluar untuk bertemu orang, dan dia tidak pergi ke sekolah. Kemudian dia tidak ingin makan makanan kosong di rumah setiap hari. Jadi dia bekerja keras untuk datang ke toko untuk membantu Bibi Lee
dan merasa bahwa ini juga akan membantunya keluar dari bayang-bayangan secepat mungkin atau trauma ya. Trauma, jadi biarkan dia datang. Ye-chan mengangguk sambil berpikir. Pada saat ini Claudia keluar dengan setumpuk roti irisan dan Li Xiaofen juga buru-buru melangkah maju untuk membantu. Melihat bahwa beban kerjanya tidak besar, Ye-chan tidak naik untuk membantunya, tetapi berbalik dan berjalan ke pintu toko serba ada. Ye-chan berdiri diam-diam di pintu, mengeluarkan permen karet dan baru saja dia ambil dengan lembut, mengeluarkan sepotong, mengusapnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Dan melihat ke arah kanan kiri toko serba ada itu. Jalan Qi Shiding memiliki suasana kehidupannya yang sangat kuat atau sangat ramai. Ada berbagai toko dengan tanda Cina di mana-mana, kebanyakan restoran dan restoran kanton. Di area perjalanan kaki kedua di sisi jalan juga ada banyak truk makanan keliling. Beberapa orang menjual pancake dan buah-buahan dan yang lain menjual rau jiamo. Meski sudah lewat jam makan siang, para pedagang tetaplah berjalan dengan baik. Ye-chan berhenti dan memperhatikan sebentar. Satu-satunya perasaan adalah bahwa hidup di sini nyaman dan damai. Dan dia tidak bisa melihat di mana bahaya sama sekali. Pada saat ini beberapa pria dan wanita berusia 17 atau 18 tahun yang tampaklah seperti siswa sekolah datang ke pintu toko serba ada itu. Mereka melewati Ye-chan dan mendorong pintu dan masuk. Ye-chan melihat ke belakang dan melihat seseorang gadis Asia dengan rambut pirang panjang di kepalanya, diikuti oleh seorang bocah Asia yang trendy dan flamboyan atau glamor, yang bergandengan tangan seperti sepasang kekasih. Dan di belakang pria dan wanita itu ada dua gadis berpakaian warna-warni, salah satunya bahkan memiliki cincin bibir atau di tindik ya sininya ya. Kesan pertama Ye-chan tentang orang-orang ini adalah bahwa mereka tampaklah seperti remaja bermasalah yang lebih umum di kota tingkat tinggi dan kelima di Cina. Keempatnya memasuki toko serba ada dan gadis yang memimpin berkata langsung, "Hei, bawakan aku rokok Marlboro untukku." Li Xiaofen berbalik, dan ketika dia melihat anak-anak ini, dia mengulurkan kening dan berkata dengan dinginnya, "Ada peraturan di sekolah kamu, bahkan hanya orang yang berusia di atas 19 tahun yang dapat membeli rokok ini." Gadis yang memimpin meringkuk bibirnya dan berkata dengan jijiknya, "Bibi sudah berusia 19 tahun." Li Xiaofen berkata dengan ringannya, "Kalau begitu tolong tunjukkan kartu kesehatanmu." Gadis di kepala berkata dengan nada menghina, "Saya tidak membawa kartu tanda penduduk saya. Saya berusia 19 tahun. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada pelacur itu." Setelah itu dia menunjuk ke Claudia di samping Li Xiaofen dan berkata dengan ekspresi menantang, Hei jalang cacat. Beritahu bajingan ini, apakah ibuku berusia 19 tahun?" Claudia sedikit gugup tetapi berkata dengan tegasnya, "Jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya baru berusia 18 tahun ini." Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Li Xiaofen dan berkata dengan seriusnya, Saudari Xiaofen, jika kita menjual rokok kepadanya menurut hukum setempat, kita akan dikenakan denda hingga $50.000 di Kanada." Li Xiaofen mengerutkan kening dan berkata, "Saya meminta kalian untuk fokus pada pelajaran Anda setiap hari. Janganlah datang kepada saya untuk mencari kesalahan dengan saya. Anda pergi, Anda tidak diterima di sini." Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi dingin dan menatap Claudia dan berkata dengan dinginnya, Benar saja, dia pelacur. Dia biasanya suka mencuri pusat perhatian di sekolah, tetapi sekarang menjadi cacat dan dia sialan di sini. Ibuku membeli tas, kamu harusnya membuat masalah untuk wanita tua itu. Itu sangatlah murah." Kata-katanya sulit ya untuk diterjemahkan gimana itu ya. Setelah selesai berbicara, dia menemukan baunya dan menatap anak laki-laki di sampingnya dan berkata dengan jijiknya, Kamu benar-benar buta ya. Kamu bahkan diam-diam menyukai jalang ini sebelumnya. Bukankah kamu menulis beberapa surat cinta padanya di belakangku? Sepertinya dia tidak pernah menggantungmu saat itu. Diperkirakan dia tidak menganggap serius, tetapi sekarang dia cacat. Apakah kamu ingin putus denganku dan mencoba mengejarnya lagi? Mungkin dia akan setuju denganmu sekarang, mungkin itu. Bocah itu berkata dengan sedikit malunya, Yun,
Itu semua di masa lalu. Memang benar bahwa saya buta di masa lalu itu. Dan saya pasti tidak akan dirayu dan disihir oleh orang-orang seperti dia di masa depan nanti. Ketika Claudia mendengar ini, dia segera berkata dengan dinginnya, Lee Hao-yong, tolong perhatikan apa yang kamu katakan tadi. Aku tidak pernah merayumu. Surat-surat yang kamu tulis padaku, aku bahkan tidak pernah membukanya dan mengambilnya dalam kondisi aslinya. Ini dia. Saya harap sebagai anak laki-laki ketika Anda berbicara setidaknya beberapa tanggung jawab paling dasar yang harus Anda lakukan sebagai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang dipanggil Lee Hao-yong itu langsung tersipu, namun gadis di sampingnya mencibir dan berkata, Oh, Lee Hao-yong, tidak ada yang membaca surat yang kamu tulis kepada orang lain. Jadi kamu pikir kamu tidak malu? Kuncinya adalah dia cacat. Kamu jelek, kamu masih memandang rendah dirimu, dan kamu masih bisa mengalahkan wajahmu. Apa maksudmu dengan hidup ini? Jika aku jadi kamu, aku hanya akan menemukan sepotong tahu dan bunuh diri. Lee Chauvin berkata pada saat ini, tolong keluar dan pergi jika Anda tidak ingin mati. Jangan pukul di toko saya tidak menyambut Anda di sini. Sialan, siapa kamu? Gadis itu memarahi dengan keras. Kamu menjalankan toko serba ada di sini. Kamu berpura-pura menjadi seperti apa? Percaya atau tidak, aku akan menghentikan tokomu untuk dibuka dalam hitungan menit. Nah, itu ya. Itu bab 4143 sampai bab 4144. Apakah Ye Chen akan bertindak setelah saudaranya Lee Chauvin disepertikan itu? Apakah dia bisa benar-benar bisa menutup toko Lee Chauvin dengan hitungan menit, atau malah sebaliknya? Dia akan merasa kapok karena melihat kemampuan Ye Chen yang sebenarnya ya. Kita tidak ada yang tahu karena belum ada updatean, jadi bersabar untuk menunggu. Terima kasih yang sudah mensupport saya dan setia terhadap channel saya walaupun agak telat upload atau ada kekurangan apapun. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mendukung sampai sekarang. Terima kasih juga yang sudah mensubscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang pernah mensubscribe dan unsubscribe, saya tidak mempermasalahkan itu, saya hanya mengucapkan terima kasih. Salam dari saya Bang Mimin, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya katakan, jangan sampai patah hati karena dia. Lebih baik kita patahkan hati dia karena kita. Oke? Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan dan jangan lupa tidur. Jangan sampai kepikiran dia. Bye bye.